Lanjut, kita sampai pada struktur kontrol keputusan. Oke, hati-hati bacanya ya. Struktur kontrol keputusan. Oke, struktur kontrol keputusan if else itu yang akan kita bahas pertama. Jadi logikanya seperti ini ya, kayak kita ke warung gitu ya, kita kan mau makan ya, if makan rawon ya, maka kita akan menerima rawon. Tapi kalau kita nggak ingin rawon, else soto. Kalau enggak, else pecel, seperti itu. Jadi kayak kita itu ada berbagai macam pilihan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, sekarang if else ya, ada beberapa variasi penggunaan struktur kontrol if else. Bentuk umum dari pernyataan if adalah sebagai berikut ya, jika maka ya. If kondisi ya, jika ingin rawon, pernyataan maka kita akan pesan rawon. Jika kita ingin ayam geprek, maka kita akan bilang pesan ayam geprek. Seperti itu ya. Kita lanjut. Kondisi dapat diisi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah. Ya kan? Jadi saat kita pengen rawon, ditawari mau rendang, enggak, kita masih nyari-nyari rawon ada, kan gitu ya, seperti itu. Apabila kondisi menghasilkan nilai benar, semua pernyataan yang berada dalam struktur kontrol keputusan tersebut akan dieksekusi program. Misalnya kita ingin rawon, maka kita akan mendapatkan nasi, ya sayur rawonnya itu sendiri, mendapatkan kecambah, mendapatkan sambal terasi, ya, akan mendapatkan telur asin mungkin, ya. Jadi jika itu rawon itu benar, pilihan rawon itu benar, maka kita akan mendapatkan banyak hal ya, termasuk piringnya, sendoknya, ya, untuk tempatnya. Artinya kita dapat satu porsi yang terdiri dari banyak hal sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada, seperti itu ya. Misalnya itu kalian bikin otomatis, warung otomatis gitu ya. Begitu rawon dipencet, maka mesin akan menyediakan, ambil piring ya, ngambil nasi, ngambil sayurnya, dikasih toppingnya, seperti itu. Nah, analoginya seperti itu. Nah, if kondisi pernyataan else atau ya kan gitu ya, pingin pecel misalnya, maka mesin akan tetap saja ngambil piring akan ngambil sayur, sambal pecelnya, terus mungkin peyek, mungkin tempe goreng, nah seperti itu ya. Contohnya adalah program membandingkan bilangan ya, seperti biasa dimulai dari tagar include, standar IO ya, min, A-nya ya integer ini adalah definisi ya, definisi dari variabel A dan B ya. A ini dalam bentuk integer dan sama dengan 1, B dalam bentuk integer dan sama dengan 1. Jika ya A sama dengan B ya, maka print A sama dengan B, return 0. Sudah, gitu aja ya. Jadi ini sangat sederhana, nggak perlu kita coba ya. Kita lanjutkan aja. Misalnya untuk mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap, kalian dapat memanfaatkan struktur if else sebagai berikut. Program cetak ganjil genap ya, kita mulai dengan tagar include ya, standar IO seperti biasa, int main ya, kurung buka tutup, kurung berawal buka, terus kurung berawal tutup. Nah, di tengahnya ini ya integer ya, bilangan, int bilangan. Jadi bilangan ini, variabel bilangan kita definisikan sebagai integer atau bilangan cacah ya. Scanf ini membaca. Ingat kalau membaca dikasih persen ya, persen D ya. Kemudian kalau ingin panjang semangat ya LD kan gitu ya, D aja cukup ya. Dan bilangan, untuk membaca inputan kita kasih dan ya. Jika bilangan ya ini sama dengan 0 dibagi ya, jika bilangan modulo 2 ya,
Modulo itu menghasilkan sisa. Jika sisa bilangan pembagian adalah sama dengan 0, ya, printf bilangan genap. Else printf bilangan ganjil. Kita nggak usah menambahkan bilangan modulo 2 sama dengan, nggak perlu juga gitu kan, cuman opsinya cuman genap ganjil saja. Jadi kita nggak perlu buang-buang effort atau usaha, ya, kode lagi untuk menentukan itu ganjil. Kalau nggak genap sudah itu ganjil, return. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini penting, apabila kondisi makin kompleks, struktur if else dapat dikembangkan kembali menjadi if kondisi ke-1 statement. Ya, jika pesen rawon maka sediakan nasi piring, sayur rawonnya, telur asinnya, tempe, ya, kecambah, sambal, seperti itu. If kondisi 2 pesen rendang, ya, maka yang statementnya adalah sediakan piring, tetap ya nasi, tapi di situ ada sambal hijau, rendangnya, terus kuah-kuah yang lain itu dimasukkan seperti itu, ya. Else, ya, atau if ayam geprek, ambil ayamnya, ambil sambelnya, seperti itu, ya. If else, ya, nasi bebek, dan seterusnya. Jadi itu kalau kita paling gampang kan makanan, ya, sebagai ilustrasi, ya. Cara kerja if itu seperti itu, ya, seperti saat kita pergi ke warung. Nah, sekarang struktur kontrol keputusan switch case. Struktur kontrol keputusan memiliki cabang banyak, dibuat lebih sederhana menggunakan switch case. Bentuk umum dari struktur ini adalah sebagai berikut, ya. Switch, ya, switch EXPR. Nah, case, ya, konstan EXPR 1 statement. Break case konstan XPR 2 statement, ya. Statement bisa lebih dari 1, ya, kayak tadi, ya, piring, nasi, dan seterusnya. Break default, ya, statement break, ya. Sebagai contoh programnya seperti ini. Sebagai contoh, perhatikan kode program berikut, ya. Tagar include standar IO, ya, .h in main kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, ya. Kemudian ini kita nyatakan bilangan ini dalam integer atau bilangan cacah. Terus kemudian sisa pembagian juga dalam bilangan cacah. Scanf kita membaca, ya, nanti kursor akan berhenti nunggu inputan dari kita. %d dalam kedua tanda petik, ya, kiri sebelum dan diakhiri, diawali dan diakhiri tanda petik, double, koma, n bilangan, berarti ini perintah untuk menunggu inputan dari kita. Sisa pembagian, ya, ini adalah sama dengan bilangan modulo 4. Kalau dibagi 4 sisa berapa? Case 0, kalau tidak ada sisa artinya habis dibagi, ya. Jadi bilangan yang kita inputkan habis dibagi 4. Case 1, ya, printf sisa pembagian 1. Misalnya kita masukkan 5 bagi 4 dapat 1, sisanya 1. Nah, case 2, ya, printf sisa pembagian 2. Jika bilangan yang kita masukkan di modulo sama 4 menghasilkan sisa 2, misalnya 6 bagi 4 dapat 1, sisa 2. Nah, maka akan ditulis sisa 2, gitu, ya, printf-nya. Case 3 misalnya 7 bagi 4, ya, dapat 1, sisa 3, maka tulis sisa 3. Kalau dimasukkan 8 kembali sisa 0, dapat 2, sisa 0, begitu seterusnya, ya. Jadi ini adalah program yang keputusan switch case, tergantung kasusnya. Case 0, case 1, case 2, case 3 itu ada sisa pembagian. Ini paling enak, ya, untuk sebagai contoh pembagian 4 ini. Oke, kita lanjut.
struktur kontrol keputusan bersarang. Sebuah kontrol sebuah kontrol dapat menjadi bagian dari struktur kontrol yang lain. Ada struktur kontrol di dalam struktur kontrol. Hal ini disebut nested atau bersarang. Pada contoh berikut diberikan sebuah kode program memiliki struktur kontrol keputusan bersarang. Telusurilah program tersebut jika program diberi masukan 1000 dan 10. Ya, program if tersarang. Ya, include standar IO, ya, in main, ya seperti biasa, kurung kurung buka, kurung kurung tutup, ya. A dan B kita definisikan sebagai integer. Oke, scan F ini adalah inputan, kita menginputkan, ya, A dan B, ya, dalam persen D ini, ya, strukturnya seperti ini, ya. Jenis variabelnya kita definisikan, dikasih tanda petik, kemudian ini adalah perintah untuk memasukkan A dan memasukkan nilai B. Jika B tidak sama dengan 0, ingat ya, tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Jika B tidak sama dengan 0, jika A dibagi B lebih besar dari 10, print, ya, F kita ngeprint 1. Ini adalah perintah untuk ganti baris. Atau else kalau B tidak selain 0, print min 1, ya, return 0, seperti itu ya. Program if tersarang. Jadi ada if di dalam if, gitu ya. Ya, ini nggak perlu kita coba juga, kita lanjut aja. Nah, ini akan kita coba nanti. Problem 1, membagi bilangan, ya. Buatlah sebuah program dari diagram ALIR 3 yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Membagi bilangan yang tersedia pada bagian algoritma di awal unit ini. Ya, ini adalah program yang akan kita tulis nanti. Program berlatih 1 membuat program membagi bilangan. Nah, ini kepotong ya. Include standar IO age, ya, .h, ya. Ini harus ditulis di awal untuk memulai sebuah program. In main kurung buka kurung tutup, kurang kerawal buka kurung kerawal tutup di sini ya. Nah, kemudian float, ya, ini adalah definisi dari variabelnya, ya. Dalam float, kalau kita gunakan float berarti boleh ada desimalnya, ada pembilang, ada penyebut, ada hasil. Scan F ini untuk input, memasukkan inputan, ya. Semua dalam float artinya boleh pecahan, kita masukkan pembilang, kita masukkan penyebut. Jika penyebut sama dengan 0, dibagi 0 itu kan tidak boleh, maka harus di print penyebut tidak boleh 0, terus ganti baris. Else jika hasil adalah pembilang bagi penyebut, kecuali penyebut kalau 0, ya, sudah di atas tadi, ya. Print F, ya, ini adalah sebuah bilangan desimal dengan dua angka desimal di belakang koma, ya, 2 angka di belakang koma, angka 2 ini, terus kita tuliskan hasilnya, terus kita kembali, ya. Kita nanti akan coba masukkan ini, misalnya 12 bagi 3, ini contoh kasus dapat membagi, misalnya 12 bagi 5, contoh kasus jika dapat membagi, hasilnya akan ada komanya, 2 angka di belakang koma. Lah kalau 4 dibagi 0, penyebut tidak boleh 0, ya, maka harus ditulis penyebut tidak boleh 0, seperti itu ya. Oke, kita akan coba sekarang. Nah, di sini programnya sudah Pak Ali tulis, sudah Pak Ali run juga, ya. Jadi kita tinggal sudah di build, ya, tinggal di run. Oke, kita run sekarang, kita akan coba, ya. Yang bisa dibagi, misalnya 15 bagi 3 kan bisa, ya. Tadi 12 bagi 3, ya, nggak apa-apa, ini 12 bagi 3 aja. 12 dibagi 3 sama dengan 4, ya, clear ya. Ini kalau kita enter akan hilang sendiri, ya. Sekarang kita run lagi. Sekarang kita
yang ada komanya, misalnya 10 bagi 3, 10 kita bagi 3, 3,33333 gitu ya, tapi ada 2 angka di belakang koma. Nah 3,33 gitu aja ditulis, karena memang kita batasi 3 angka, 2 angka di belakang koma. Nanti kita rubah-rubah enggak apa-apa ya. Sekarang coba yang dibagi 0 ya, kita kembali run. Misalnya kita punya 5 ya, enter, kita bagi 0. Apa yang akan dikeluarkan? Penyebut tidak boleh 0, karena memang dibagi 0 itu akan error. Nah misalnya kita ingin mengubah itu 4 angka di belakang desimal, coba ya, di sini kita ganti 4. Nah kalau ada perubahan seperti ini ya harus ini lagi build and run lagi, nggak bisa langsung di run ya, build and run. Maka kita akan menunggu ya, akan ada proses yang cukup memakan waktu. Nah kembali kita coba 10 bagi 3 ya. Nah ini kita langsung masukkan, itu kadang-kadang nggak bisa, masih proses ini. Nanti kalau sudah muncul angka 1 kita lanjutkan. Jadi ya kita tunggu ya. Jadi kalau kalian loh kok nggak bisa jangan bingung, santai, chill out. Itu memang program sedang berjalan ya. Nah di situ sudah keluar angka 1, kita tambahin 0. Nah seperti ini, terus kita enter, 10 dibagi 3, kita enter. Nah di sini sudah 4 angka di belakang koma. Oke, seperti itu ya. Jadi ini semua sudah kita coba ya, dan ini adalah akhir dari video ini. Untuk video berikutnya cari aja di playlist ya. Pak Ali sudah sediakan playlist, link playlistnya ada di kolom deskripsi ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.